Semangat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika minggu yang lalu tentang statistika bagian yang kedua, hari Rabu 24 Maret 2021. Jangan lupa siapkan dulu buku paket matematikamu dan buku tulis matematikamu ya untuk mencatat materi penting hari ini. Minggu yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang yang pertama, cara pengumpulan data, yang kedua, cara membaca dan menafsirkan data. Dan sekarang kita akan belajar bagian yang ketiga, yaitu tentang penyajian data diagram batang. Anak-anak buka dulu buku paket matematikamu halaman 162 sampai dengan 169. Coba anak-anak buka buku paket matematika halaman 162. Di situ ada kegiatan Ayo Mengamati, pengamatan yang pertama. Guru matematika di kelas Edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4. Dari 32 siswa didapat data sebagai berikut. 2 siswa mendapat nilai 50, 1 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Guru kelas Edo ingin melihat perbandingan nilai siswa dengan lebih mudah. Nah, dari data ini kita bisa mengolahnya dalam bentuk tabel terlebih dahulu sebelum dibuat menjadi sebuah diagram batang. Langkah pembuatan diagram batangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menuliskan datanya dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Jangan lupa anak-anak memberikan judul tabel tersebut, yaitu tabel nilai hasil ujian matematika kelas 4. Tadi datanya yang diperoleh skor hasil nilai ujian matematika yang pertama dari yang paling kecil dulu. Nilai 50 ada 2 siswa, jadi diberi turusnya 2. Turus ini adalah simbol yang menggambarkan banyaknya jumlah. Jadi misal frekuensinya 2, berarti turusnya ada 2. Kemudian ada nilai 65, frekuensinya atau banyaknya ada 11 anak, ditulis turusnya ada 11. Kemudian nilai 70, jumlahnya ada 10. Kemudian 75 ada 3 siswa dan nilai 80 ada 6 siswa. Apabila ini dijumlahkan, maka jumlah keseluruhan siswanya adalah 32. Langkah pembuatan diagram batang yang kedua adalah membuat diagram batang vertikal terlebih dahulu. Jangan lupa berikan judulnya Diagram batang nilai hasil ujian matematika kelas 4. Pertama, anak-anak buat dulu sumbu datar atau sumbu X dan sumbu tegak atau sumbu Y yang saling tegak lurus. Seperti ini ya. Tegak dan yang mendatar. Kemudian sumbu yang mendatar merupakan sumbu yang berisi nilai hasil ulangan matematika. Tadi ada nilai 50, 65, 70, 75, dan 80. Kemudian pada sumbu tegaknya merupakan sumbu yang berisi banyak siswa. Jadi ini menggunakan kelipatan 2. Ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kemudian gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai banyak siswa. Tadi nilai 50 ada 2 anak, 65 ada 11 anak, kemudian nilai 70 ada 10 anak, nilai 75 ada 3 anak, dan nilai 80 ada 6 anak. Setelah membuat diagram batang nilai hasil ujian matematika tadi, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berapa banyak siswa yang memiliki nilai kurang dari 70? Nah, yang nilainya kurang dari 70 ini ada 2 siswa dari yang nilai 50, ada 11 siswa dari nilai 65, dan apabila dijumlahkan 2 ditambah 11 sama dengan 13 anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa banyak siswa yang memiliki nilai lebih dari 70? Nah, dari nilai 70-nya dulu ya. Nilai 70 ada 10 anak. Kemudian nilai 75 ada 3 anak.
nilai 80 ada 6 anak, sehingga nilainya ada 10 tambah 3 tambah 6 sama dengan 19 anak. Jadi nilai yang kurang dari 70 tadi ada 13 anak, dan nilai yang lebih dari 70 tadi ada 19 anak. Jadi jumlah total siswanya adalah 32 anak. Langkah pembuatan diagram batang selanjutnya adalah bagaimana cara anak-anak membuat diagram batang horizontal. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang yang vertikal, sekarang yang horizontal. Jangan lupa berikan judulnya terlebih dahulu, diagram batang nilai hasil ujian matematika kelas 4. Yang pertama, sama seperti yang tadi, anak-anak buat dulu sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Kemudian sumbu datar merupakan sumbu yang berisi banyak siswa, kebalikan yang vertikal tadi ya. Sekarang di diagram batang horizontal yang mendatar adalah banyak siswanya, sedangkan sumbu tegaknya adalah nilai ujian matematikanya. Kemudian anak-anak menggambar persegi panjang yang mendatar untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai banyak siswanya. Tadi ada yang mendapatkan 50, ada 2 anak, berarti dibuat batangnya mendatar seperti ini. 65 ada 11, 70 ada 10, 75 ada 3, dan 80 ada 6. Kita coba menjawab pertanyaan berikut. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai tuntas lebih dari 75 apabila KKM-nya 75? Nah, yang mendapat nilai 75 tadi ada 3 anak, dan nilai yang lebih dari 75 ada nilai 80, ada 6 anak. Jadi 3 ditambah 6 sama dengan 9 anak. Kemudian, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 80? Kita lihat pada diagram batangnya. Nilai 80 tadi ada 6 siswa. Kemudian, untuk pengamatan 2, bisa kamu lihat pada buku paket matematika halaman 163. Untuk cara mengerjakannya, kamu bisa menyimaknya pada video berikut. Guru di kelas Udin ini mengajak siswa-siswanya belajar di luar kelas. Beliau meminta siswa-siswanya untuk mencatat banyaknya kendaraan yang lewat di Jalan Panglima Besar Sudirman setiap 10 menit. Udin mencatat becak yang lewat sebanyak 45. Meli mencatat sepeda yang lewat sebanyak 15. Edo mencatat motor yang lewat sebanyak 20, dan Budi mencatat mobil yang lewat sebanyak 25. Maka kita masukkan ke dalam tabel. Nomor 1, jenis kendaraan becak. Maka kita buat turusnya, yaitu 45 ya. Kemudian sepeda kita tulis juga turusnya. Kemudian motor kita tulis turusnya. Dan terakhir mobil kita tulis turusnya. Selanjutnya kita tulis frekuensinya. Untuk beca 45, sepeda 15,
motor 20, kemudian mobil 25. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan membuat diagram batang. Maka kita membuat garis horizontal. Ini namanya sumbu X. Kemudian kita membuat garis vertikal, atau disebut juga garis tegak ya, ini namanya sumbu Y. Selanjutnya, bagian dari sumbu X ini kita namakan sebagai kendaraan. Kemudian bagian dari sumbu Y ini kita namakan sebagai banyak kendaraan. Kita tulis jenis kendaraannya yaitu becak, sepeda, motor, kemudian mobil. Untuk banyaknya kendaraan, kita tulis juga yaitu 10, 20, 30, 40, 50, kemudian 60. Nah, karena jumlah becak 45, maka kita membuat diagram batang persis atau pas di 45. Nah, kemudian sepeda 15, maka kita tulis di sepeda 15. Kemudian motor 20 ya. Kita tulis 20. Kemudian mobil 25. Nah, inilah yang kita sebut sebagai diagram batang. Sangat mudah sekali ya membuatnya. Kita lanjutkan memperhatikan contoh 5.1 pada buku matematikamu halaman 167. Pada contoh halaman 167 tadi, terdapat sebuah tabel tentang hobi teman Meli. Ada hobi membaca, menggambar, olahraga, menyanyi, dan menari. Data pada tabel hobi teman Meli ini diolah menjadi diagram batang. Diagram batang vertikal seperti ini. Pada sumbu tegaknya terdapat banyak anak. Kemudian pada sumbu datarnya disajikan jenis hobinya. Ada membaca 5 anak, menggambar 9 anak, olahraga 11 anak, menyanyi 9 anak, dan menari ada 6 anak. Jadi jumlah keseluruhan teman-teman Meli ini ada 40 anak. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi statistika ini adalah yang pertama, diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar. Yang tegak itu vertikal dan horizontal itu yang mendatar. Kemudian, batang pada diagram yang sama besar dan masing-masingnya terpisah selebar batang tersebut. Saatnya mengerjakan tugas. Anak-anak siapkan dulu buku paket matematika dan buku tulis matematikamu ya, supaya anak-anak bisa dibimbing dalam mengerjakan tugas hari ini. Tugas pertama ada pada Ayo Mencoba yang pertama halaman 168. Meli adalah ketua kelas 4A. Ia membelikan sejumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, tercatat ada 5 barang yang harus dibeli, yaitu 9 buku tulis, 10 pensil, 5 penghapus, 3 ballpoint, dan 5 penggaris. Buatlah tabel dan diagram batang yang menunjukkan kebutuhan di atas. Nanti anak-anak yang pertama buat dulu tabel kebutuhan alat tulis kelas 4A. Bu Monik beri contoh 1. Yang pertama, alat tulis buku. Jadi ditulis buku dulu ke tabelnya. Ada 9 buku tulis. Jadi anak-anak membuat turusnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya ada 9. Nanti seterusnya sampai di nomor 4. Kemudian setelah membuat tabelnya, anak-anak membuat diagram batang kebutuhan alat tulis 4A. Ada
sumbu tegaknya, kemudian ada sumbu datarnya. Sama seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian tugas yang kedua, ayo mencoba yang kedua. Diagram di samping berisi data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu. Nah, berdasarkan diagram batang pengunjung perpustakaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berapa pengunjung perpustakaan pada hari Rabu? Pada hari Rabu ada berapa pengunjung? Kemudian, berapa jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Jadi setelah hari Rabu itu ada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nanti kemudian dijumlahkan. Kemudian pada hari apakah pengunjung terbanyak? Dilihat manakah diagram batangnya yang paling tinggi. Kemudian pada hari apakah pengunjung paling sedikit? Dilihat diagram batangnya yang paling rendah atau paling pendek. Berapa banyak pengunjung hari Selasa? Kamu lihat pada hari Selasa, diagramnya menunjukkan jumlah pengunjungnya berapa. Nah, itulah cara untuk menjawab tugas yang kedua, ayo mencoba. Untuk tugas yang ketiga, anak-anak langsung ke ayo mencoba yang keempat ya. Tabel di samping berisi data banyak siswa SD Jaya menurut kelas dan jenis kelaminnya. Buatlah diagram batang dari tabel tersebut. Sumbu datar adalah kelas dan sumbu tegak adalah banyak siswa laki-laki dan perempuan. Jadi anak-anak diminta untuk membuat diagram batang vertikalnya dari data tabel siswa SD Jaya ini. Caranya yang pertama, buatlah judul diagram, kemudian buatlah sumbu datar dan sumbu tegak. Nah, judulnya dibuat dulu diagram batang siswa SD Jaya. Kemudian sumbu datarnya ada jenis kelamin dan kelasnya, kemudian sumbu tegaknya ini ada jumlah siswanya. Langkah pengerjaan yang kedua, tiap kelas nanti akan terdiri dari 2 batang. Jadi nanti di sini ada 2 batang. Nah, batang yang pertama nanti menunjukkan siswa berjenis kelamin laki-laki, dan yang batang kedua nanti akan menunjukkan jumlah siswa yang berjenis kelamin perempuan. Buatlah batang 1 terlebih dahulu menurut jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki, menurut kelasnya masing-masing. Yang pertama, kelas 1 dulu, jumlah laki-lakinya ada 19, berarti diagramnya menunjukkan ke angka 19. Ada kelas 2, 16 siswa, kemudian kelas 3, 16 siswa juga, kelas 4, 17 siswa, kelas 5, 15 siswa, dan kelas 6 ada 18 siswa. Setelah membuat diagram batang yang pertama tadi dengan batang yang pertama, selanjutnya anak-anak buat yang batang kedua, menunjukkan jumlah siswa yang berjenis kelamin perempuan setiap kelasnya. Ditunjukkan dengan warna yang berbeda ya, di sini menggunakan warna merah. Dari yang kelas 1 terlebih dahulu. Kelas 1 jumlahnya ada 13 siswa perempuan, kelas 2 ada 18 siswa, kelas 3 ada 15 siswa, kelas 4 ada 19 siswa, kelas 5 ada 18 siswa, dan kelas 6 ada 12 siswa. Jangan lupa anak-anak memberikan keterangan atau biasa disebut legendanya ya. Berarti yang laki-laki ini ditunjukkan dengan warna biru dan yang perempuan ini ditunjukkan dengan warna merah untuk memudahkan anak-anak ketika membaca diagram batang tersebut. Setelah memberikan keterangan warnanya, nah berarti sudah selesai diagram batang siswa SD Jaya menurut jenis kelaminnya ini. Nah, kamu sudah bisa menggunakan diagram ini untuk menunjukkan data yang berupa tabel tadi menjadi diagram batang. Apa yang sudah dijelaskan tadi, cara-cara mengerjakannya, sekarang anak-anak coba tuliskan pada buku tulis matematik kamu. Kemudian nanti hasil pekerjaanmu akan difoto dan dikirimkan ke guru kelasmu. Nah, untuk yang kelas 4A, tugasmu dikirimkan melalui japri WA Pak Gina.
halaman. Kemudian untuk kelas 4B, nanti hasil foto pekerjaanmu dikirimkan ke Google Classroom kelas 4B. Nanti Bu Monika akan menyediakan tugas pada hari Rabu itu dan anak-anak akan mengupload pada format tugas tersebut. Kemudian tugas paling lambat dikirimkan hari ini, maksimal 3 halaman atau 3 foto, paling lambat pukul 9 malam ini. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Semangat!